Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan jangan lupa teman-teman, hari ini ada Persib Day antara Persita Tangerang melawan Persib Bandung yang akan disiarkan langsung live di Indosiar 20.30 waktu Indonesia Barat atau melalui live streaming di video.com. Nah, kali ini kita akan melanjutkan beberapa pertanyaan dari bobotoh kemarin yang masih belum sempat kita bahas. Di antaranya ada pernyataan dari Luis Milla yang tidak akan merekrut back yang katanya ditawarkan ke Persib Bandung, yaitu ex Napoli. Nah, ini menarik lah. Dan juga ada agen pemain yang kayaknya mulai mendekati Luis Milla nih secara terang-terangan gitu. Nanti akan kita bahas selanjutnya di video hari ini. Baik Bobotoh, langsung saja kita masuk di pertanyaan yang pertama. Kang, kenapa PSSI menerapkan salary cap atau pembatasan transfer untuk tim Liga 1? Nah, baik Bobotoh, di sini akan saya coba jelaskan sedikit. PSSI sendiri kemarin menerapkan salary cap ini atau nilai transfer atau batasan nilai transfer itu kan 50M untuk setiap tim. Nah, ini juga untuk tim besar sebetulnya tidak ada masalah untuk nilai segitu, tapi untuk tim-tim kecil ya jangankan 50M gitu kan, batasan 20-30M aja udah berat banget untuk gaji pemain, pelatih dan seluruh staf pelatih gitu ya. Tapi saya jabarin sedikit saja, niat PSSI ini kenapa mengadakan batasan nilai transfer untuk seluruh tim di Liga 1 yang sudah saya sampaikan sebetulnya versi panjangnya di video sebelumnya, silahkan teman-teman lihat, tapi saya akan coba jelaskan sedikit di sini. Tentu ada pro dan kontra tentunya dari pecinta sepak bola Indonesia. Nah, pro-nya dulu saya akan bahas. Pro-nya karena ini untuk menjaga setiap pemain yang bermain di Liga 1 ini nantinya akan terlindungi dari gagal bayar gaji oleh klubnya. Jadi kayak kemarin ada salah satu mantan pemain, ya katakanlah Marco Simic ya, pemain tetangga lah atau pemain dari Persija Jakarta, itu kan gagal bayar ya klubnya, sehingga ya kasihan lah pemain yang ngadu ke FIFA dan akhirnya memang menang juga gitu, harus bayar sampai puluhan miliar gitu. Nah, ini juga untuk salary cap ini membuat kompetisi Liga 1 katanya akan jauh lebih menarik karena semua pemainnya nanti akan sejajar, baik dari kemampuannya maupun finansialnya nanti akan ya setidaknya tidak beda jauh, dan berimbang juga karena nilai transfer pemain nantinya akan bisa dikontrol oleh klub itu sendiri. Nah, nanti pemain juga nggak bisa ngajuin kenaikan gaji yang gimana gitu, atau ya nantilah regulasinya masih disusun dan itu setiap klub bisa dikasih kebebasan, yang penting ada maksimal nilai transfernya. Nah, kalau untuk kerugiannya atau untuk yang kontraknya lah gitu ya, untuk kontraknya ini kita tidak akan bisa melihat banyak pemain bintang atau pemain bagus dalam satu tim karena ya regulasi ini yang ada batasan nilai transfer. Kalau dikumpulin semua pemain kan biasanya rata-rata di atas 50M. Nah, ini nanti ada batasan sehingga ya pemainnya yang merata lah. Untuk satu tim mungkin pemain yang bintangnya beberapa, pemain yang lokalnya berapa, jadi bisa ngangkat juga untuk potensi pemain lokal dari daerah itu sendiri. Nah, ini juga untuk mulai bulan besok PSSI bulan Mei akan coba koordinasi lagi dengan semua klub Liga 1, dan jangan khawatir teman-teman, untuk nilai salary cap ini untuk batasannya 50M ternyata masih bisa berubah lagi tergantung kesepakatan antara PSSI nantinya dengan seluruh klub Liga 1 pada khususnya.
Tapi kalau untuk pembatasannya sudah pasti ada, namun nilainya apakah akan ditambah atau dikurangin, tapi kayaknya kalau dikurangin enggak ya, karena PSSI sudah menetapkan batasannya 50M. Kalau ditambah kemungkinan masih bisa entah 60 atau 70M per tim, atau ya bagaimana nanti kita lihat selanjutnya. Baik, kita masuk di pertanyaan kedua. Jadi biar kita sambil ngabuburit, ngejar waktu sebelum buka puasa, sebelum pertandingan mulai. Jadi kita nonton kabar-kabar ini dulu. Baik, pertanyaan kedua, Kang, apakah benar kemarin Hen kasih kode mau out dari Persib? Nah, ini kayaknya mungkin teman-teman ngeliat atau dengar kabarnya karena Hen posting di Instagram kalau nggak salah, itu pakai jersey warna merah dan ada dua slide gitu ya. Satu slide-nya beberapa dengan Erwin Ramdhani, kalau nggak salah dengan Abdul Aziz juga. Nah, itu sebetulnya ini sudah saya bocorkan juga dari kemarin untuk masalah Hen. Kalau untuk mau out atau tidaknya, saya sama sekali tidak tahu untuk hal itu, karena ya memang masih belum ada pembicaraan itu ya di manajemen. Tapi kalau untuk manajemen bicara dengan Hen sudah dikasih tahu, katanya kemarin tuh, apakah tetap mau fokus membela Persib atau bermain sampai akhir musim untuk Persib, atau ingin fokus di bisnis gitu menurut manajemen ya. Jadi ya ini saya nggak bisa menjabarkan apakah out atau enggak, tapi yang jelas ya tergantung Boboto lah. Kalau untuk masalah ini bisa punya penafsiran sendiri-sendiri, tapi yang jelas dari pernyataan manajemen sudah membicarakan ini, apakah tetap mau fokus di Persib atau fokus di bisnis, itu mungkin ya. Lalu lanjut pertanyaan ketiga, Kang, apakah Jupe akan hengkang ke Persita? Wah, ini rata-rata pertanyaannya memang tentang pemain hengkang, out, dan lain sebagainya. Tapi ya, ini juga saya nggak tahu ya kalau untuk masalah out atau tidaknya, karena masih belum akhir musim. Jadi biarin fokus tim ini sampai akhir musim dulu. Namun kalau ini kemungkinan juga karena kemarin kan Persib nge-up banner Jupe gitu waktu mau ngelawan Persita nanti malam. Nah, ini juga sebetulnya kalau saya nanya itu bukan sesuatu kode ya, ini hanya gimmick saja, karena kan kebetulan Jupe juga asalnya dari Tangerang. Jadi ini kayak satu ngasih reward aja, ngasih keistimewaan bahwa ya udah anak Tangerang akan melawan Tangerang gitu kan. Jadi bukan kode-kode untuk hengkang ke Persita atau gimana. Tapi yang nggak tahu ya akhir musim nanti kalaupun hengkang kemana. Tapi yang jelas ini bukan kode, ini hanya gimmick saja. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat. Kang, kenapa Bobotoh tidak boleh hadir ke Tangerang? Nah, ini sih menarik. Kemarin saya juga sempat dengar, tadinya mau saya share kemarin, cuma memang waktunya kan udah nggak mungkin, karena satu hari saya hanya upload satu video saja. Jadi untuk menurut Pak Asisten, untuk masalah tidak boleh hadir ini hanya masalah kuota saja, kuota penonton. Jadi untuk Persita Tangerang ini nanti malam itu laga kandang terakhir dan kuotanya pun terbatas, hanya 5.000 penonton saja. Jadi untuk supporter Persita rata-rata sudah membook tiketnya, sehingga sudah sold out katanya tiketnya. Dan ini juga ya tidak bisa dipastikan apakah semuanya pendukung Persita atau memang ada dari Bobotoh. Tapi kalau ada Bobotoh katanya dihimbau tidak memakai atribut atau tidak menyanyikan yel-yel Persib Bandung. Jadi ya duduk manis aja lah gitu ya, nonton boleh tapi ya tidak menggunakan atribut gitu. Tapi ya kenapa tidak boleh menyaksikan langsung? Karena ini lebih kepada kuota saja. Sebetulnya kalau Panpel Persita mau saja ngundang, cuma kasihan untuk pendukung Persita sendiri, kuotanya dikit gitu ya. Jadi karena ini akhir musim, akhir laga kandang juga, pengen ada perayaan lah gitu. Nah, ini juga jadi ingat besok ya, kalau Persib laga kandang terakhir nggak di GBLA tuh kayaknya aduh benar-benar udah disiapin sesuatu sama manajemen, akhirnya gagal gitu aja. Tapi ya mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita lobby-lobby ya. Dan pertanyaan terakhir,
Kang, apakah benar sudah ada agen pemain yang nawarin pemainnya ke Persib? Nah, ini juga sekalian saya kasih bocoran untuk Luis Milla atau saya sudah pernah bahas sebelumnya, bahkan kemungkinan kalau yang ex Napoli ini itu dilihat dari manajemen aja udah nggak masuk kriteria ya, walaupun memang eee, jadi gini, kalau untuk CV pemain itu sudah ada beberapa di manajemen, tapi saya nggak bisa sebutin ya siapa aja. Jadi, numpuk, namun belum didiskusikan ke Luis Milla. Jadi Luis Milla mengaku ya belum tahu kalau masalah itu, karena ya memang belum tahu gitu, manajemen sendiri masih ini aja, masih nyimpan gitu, belum diskusi, "Ini loh, ini pemainnya belum ada," karena masih biarin aja Luis Milla untuk fokus sampai akhir musim. Nah, ini kalau dari saya pengalaman dari kemarin, melihat apa ya, CV-CV itu kemungkinan ya agak berat, apalagi tahun depan ada salary cap ini gitu ya. Nah, ini juga ada sedikit apa ya, ya agak berat lah untuk rekrut ex Napoli itu. Namun ternyata ada agen-agen yang udah Persib kenal lah. Jadi kita sebut aja di sini Sergio Van Dijk gitu ya. Jadi dia nawarin juga pemain baru dari Belanda. Nah, posisinya saya nggak bisa bilang di mana. Yang jelas ini saya keep dulu beritanya, jadi biar nggak kemana-mana. Khusus teman-teman bobotoh yang nonton di channel ini hari ini yang tahu pertama gitu ya. Jadi memang sudah masukin juga CV pemain. Siapa tahu nanti Luis Milla tertarik. Kalau manajemen ya kalau dengan Sergio Van Dijk sih bisa nego-nego lah ya, tapi tergantung kalau Luis Millanya nggak mau ya tetap aja nggak akan direkrut. Baik Boboto, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan nanti malam Persib Bandung meraih hasil maksimal sehingga kita finish posisi kedua di akhir musim. Amin. Jadi sudah ada tiket AFC musim depan. Baik, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum Boboto, salam dunia.